Oke, pada selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab pihak-pihak pada proses APO 12. Di sini saya memilih proses APO 12 dan di sini terdapat ada diagram Meraci gitu yang akan menjelaskan aktivitas dari APO 1201 hingga APO 1206 dan terdapat 17 pihak yang berhubungan dan memiliki peran dan tanggung jawab terhadap aktivitas APO 12 ini. Nah, R ini yaitu responsible, yaitu siapa yang bertanggung jawab atau mereka yang melakukan pekerjaan. Lalu di sini ada A, di mana ini disebut dengan accountable atau orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan atau sebagai pemimpin dalam perusahaan atau tim itu. Lalu ada C, di mana ini disebut dengan konsultan, yaitu siapa yang harus diajak berdiskusi atau dikonsultasikan. Lalu yang terakhir ada I, yaitu inform atau siapa yang harus diberi informasi seperti itu. Nah, di sini yang pertama ada APO 1201, yaitu tahap pengumpulan data. Nah, pada tahap pengumpulan data ini terdapat 17 pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab. Yang pertama ada CRO dan ERC. Nah, ini mereka berperannya dalam pengidentifikasian, evaluasi, dan pemantauan risiko. Mereka memastikan bahwa risiko ini diidentifikasi, dinilai, dan dikelola sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Nah, 15 pihak lainnya ini dianggap sebagai responsible. Yang pertama ini ada si CIO, dia bertanggung jawab atas strategi teknologi informasi dan sistem informasi. Lalu ada CTO, sesuai namanya, dia bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi teknologi. Di sini ada CDO, dia bertanggung jawab atas manajemen data dan perusahaan itu seperti keamanan data. Di sini ada eh, CISO gitu. Nah, kalau tadi kan CDO ini manajemen data gitu. Nah, kalau CISO ini perlindungan terhadap data dan sistem informasi gitu. Lalu di sini ada BPO yang memastikan efisiensi dan efektivitas operasional. Lalu di sini ada PMO, dia itu tanggung jawabnya pengelolaan portofolio, standar, dan kinerja perusahaan. Di sini ada DMF, ini bertanggung jawab atas rancangan, pengembangan, dan implementasi kerangka kerja. Lalu ada head architect, ini memastikan bahwa adanya keselarasan antara teknologi dan tujuan bisnis. Lalu ada head development, dia bertanggung jawab atas pengembangan perangkat dan aplikasi perusahaan. Di sini ada kedua head IT. Nah, ini tanggung jawabnya masing-masing ini pengembangan atas perangkat dan aplikasi perusahaan. Lalu ada service manager, di mana dia bertanggung jawab atas manajemen layanan seperti dukungan pelanggan. Ini ada ISM, ini untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan dikelola dengan aman gitu. Lalu ada BIM, di mana dia bertanggung jawab atas perencanaan dan implementasi program kontinuitas atau keberlangsungan bisnis gitu. Dan terakhir ada privacy officer, di mana dia bertanggung jawab atas kebijakan privasi dan keamanan data. Dan selanjutnya pada tahap kedua yaitu ada APO 1202, di mana aktivitas ini itu untuk menganalisis risiko. Yang pertama ini ada CRO dan Head Development, dianggap sebagai accountable untuk memastikan bahwa risiko bisa diidentifikasi dan dikelola secara efektif. Kalau si RO ini tanggung jawabnya itu keseluruhan manajemen risiko, sedangkan Head Development dia bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak dan aplikasi. Lalu ada si IO, lalu ERC, dan CISO, dia dianggap sebagai responsible, di mana si IO ini tanggung jawabnya itu strategi dan kebijakan teknologi informasi. Lalu ERC ini dia bertanggung jawab untuk memastikan risiko diidentifikasi dan nilai secara menyeluruh.
gitu. Dan yang terakhir ada CISO ini tanggung jawab atas keamanan dan manajemen risiko. Di sini pada aktivitas APO 1202, CTO dan Privacy Officer ini sebagai inform atau yang diberi informasi tentang risiko terkait teknologi dan pengembangan perangkat lunak gitu. Dan aktivitas ketiga yaitu ada APO 1203. Ini untuk memaintain profil risiko gitu. Nah, yang pertama ada CIO dan ERC, dia ini dianggap sebagai responsible. Kalau CIO ini tanggung jawabnya untuk memahami dan mengelola risiko teknologi informasi. Lalu sedangkan ERC ini itu bertanggung jawab secara keseluruhan atas manajemen risiko. Lalu ada CRO, lalu CISO, dan Head Development yang dianggap sebagai accountable, di mana CRO ini bertanggung jawab memastikan bahwa profil risiko mencerminkan gambaran yang akurat, lalu CISO ini bertanggung jawab memastikan keamanan informasi, dan terakhir ada Head Development yang tanggung jawabnya itu untuk pengembangan dan manajemen. Nah, kedua pihak ini yaitu CTO dan Privacy Officer ini dianggap sebagai inform itu karena perannya ini menerima informasi tentang risiko dengan teknologi informasi gitu. Lalu aktivitas yang keempat ada APO 1204 yaitu artikulasi risiko di mana yang pertama ada yang dianggap sebagai responsibel ada CIO, lalu si ERC, maaf, gitu. Nah, mereka tuh bertanggung jawab atas strategi dan pengelolaan teknologi, lalu menyusun juga, menyampaikan, dan mengelola pesan tentang profil risiko. Dan di sini ada ketiga pihak seperti CRO, lalu CISO, dan Head Development yang dianggap sebagai accountable, yaitu dia memastikan bahwa risiko diidentifikasi, dinilai, dan disampaikan secara akurat, lalu bertanggung jawab juga dalam menyampaikan informasi, dan bertanggung jawab menyampaikan risiko yang bisa berhubungan dengan proyek pengembangan gitu. Dan dua pihak terakhir dalam artikulasi risiko ini ada CTO dan Privacy Officer yang dianggap sebagai inform. Jadi mereka ini bertanggung jawab untuk menerima informasi terkait teknologi informasi, lalu menerima informasi tentang risiko yang berhubungan dengan privasi dan keamanan data. Yang kelima, yaitu aktivitas APO 1205. Ini yang pertama ada CIO dan ERC, juga sama seperti sebelumnya, yaitu dia dianggap sebagai responsible yang bertanggung jawab untuk memastikan langkah dan mencerminkan pemahaman yang baik tentang risiko yang dihadapi, lalu memastikan bahwa pendekatan yang komprehensif ini diambil untuk mengelola risiko gitu. Dan APO 1205 ini aktivitas yaitu mendefinisikan langkah manajemen risiko. Lalu ada CRO, CISO, dan Head Development yang dianggap sebagai accountable. Nah, mereka memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa langkah tersebut itu sudah mencakup semua risiko yang signifikan dan konsisten dengan tujuan dan strategi perusahaan. Lalu, mereka juga memastikan bahwa langkah tersebut ini mencakup risiko keamanan informasi yang signifikan juga, dan yang terakhir memastikan bahwa risiko pengembangan perangkat lunak diidentifikasi dan dikelola secara efektif. Dan terakhir, ini ada CTO, yaitu dianggap sebagai inform, di mana dia bisa memberikan perspektif teknik dan memahami risiko dan langkah mitigasi atau pencegahan apa sih yang bisa diambil gitu.
Dan yang aktivitas terakhir yaitu ada APO 1206, di mana ini aktivitas bagaimana sih kita merespon risiko. Nah, ini ada 17 pihak yang berhubungan atau berkaitan dengan aktivitas tersebut. Nah, yang pertama, ini ada yang dianggap sebagai responsible gitu. Yang dianggap sebagai responsible, ini ada ada CISO, yaitu bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespon risiko keamanan. Lalu di sini ada BPO, ini dia bertanggung jawab untuk merespon yang berkaitan dengan proses bisnis. Lalu di sini ada PMO, dia bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, lalu mengukur dan merespon risiko. Di sini ada DMF, dia ini tanggung jawab untuk merespon terkait dengan manajemen dan keamanan data. Lalu ada head arsitek juga, dia bertanggung jawab untuk memastikan arsitekturnya mendukung mitigasi risiko yang efektif. Lalu head development ini bertanggung jawab untuk memitigasi risiko teknis dan proyek. Lalu ada head IT, kedua head IT ini bertanggung jawab untuk merespon risiko yang terkait dengan infrastruktur dan sistem informasi. Lalu ada service manager, di mana dia merespon uh, risiko yang bisa mempengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan. Lalu ada ISM, dia ini merespon risiko yang terkait dengan keamanan informasi. Lalu ada BCM, dia ini merespon risiko yang dapat mengganggu keberlanjutan operasional. Dan yang terakhir ada privacy officer, di mana dia bertanggung jawab atas kebijakan dan kepatuhan privacy. Lalu ada IRC sendiri, ini dianggap sebagai accountable gitu, karena dia memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa respon terhadap risiko dilakukan secara efektif. Lalu ada keempat pihak yang bertanggung jawab atau dianggap sebagai konsultan. Yang pertama ini ada CRO, lalu ada CIO, CTO, dan CDO, yaitu berperan dalam memberikan masukan atau konsultasi selama proses pengambilan keputusan gitu. Nah, peran konsultan ini, keempat pihak ini memberikan kontribusi dalam memastikan bahwa risiko yang dihadapi bisa dipahami dan dikelola secara keseluruhan oleh perusahaan. Dan dari saya, terima kasih.